Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan di pagar-pagar besi. Saya melihat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tulisan Arab, tapi saya tak tahu bacanya apa. Saya udah lupa. Tiba-tiba tak jauh dan dekat dari makam Nabi ini ada pintu kecil. Saya melihat pintu kecil itu sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup. Nabi Muhammad ini sering ngasih makan fakir, miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup sering mengasih makan fakir miskin. Jadi di sebelah pintu lagi saya ketemu dua pintu tuh. Jadi satu pintu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih makan fakir miskin, satu pintu kecil lagi saya melihat Nabi sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidup, dia mengajar agama Islam kepada umat-umatnya. Jadi husnul khotimah yang saya bawa beserta tasbih tadi. Husnul khotimah ini, bentuk yang saya bawa ini berbentuk batang emas yang belum jadi. Tiba-tiba husnul khotimah ini mengeluarkan api dari tangan saya. Dia tak mau lari dari tangan saya. Apakah yang dikeluarkan api ini? Dia mengeluarkan api di dalam makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khotimah yang saya dapat, Pak, menerangi makam Nabi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bahkan dalam Al-Quran telah menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan nampak wujud aslinya, dan susah orang mau bisa melihatnya. Kadang-kadang kita tak bisa melihat kecuali orang-orang tertentu. Jadi husnul khotimah saya dapat ini menerangi, menyenterkan makam Nabi. Apa yang keluar, Pak, Bu? Yang keluar sesosok seraut wajah manusia. Saya tak nampak badan kakinya, dan saya tak nampak lehernya. Saya pun tak nampak kepalanya. Cuman saya nampak di makam Nabi itu apa? Seraut wajah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantengnya saya perkirakan lebih kurang sama ganteng dengan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya melihatnya berkulit kuning langsat, matanya memandang sayu, dan apabila mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memandang, pandangannya luas terbentang. Masya Allah, pandangannya luas terbentang dan pandangannya tajam. Saya melihat raut muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beraut muka seperti orang Asia, beraut mukanya oval. Saya melihat muka Nabi ini beraut oval. Cuman sayang saya tak bisa melihat kepalanya. Bahkan dalam Al-Quran telah jelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa melihat, kita tidak akan nampak wujud aslinya. Cuman bisa melihat nanti pada orang-orang yang tertentu. Dan pada orang-orang yang tertentu itu cuman melihat seraut mukanya. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula husnul khotimahku yang dapat tadi ini menerangi muka Nabi? Jadi Amal saya menjawab, kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Dia bilang gitu. Tiba-tiba saya tanya sama Amal, wahai Amal, kenapa pula muka Nabi ini terang sehingga husnul khotimah saya menerangi? Sewaktu Nabi Muhammad SAW ini hidup, Nabi Muhammad SAW ini mendirikan, mengajar agama Islam itu penuh ditantangi dan pernah diperangi oleh berbagai kaum kafir Quraisy dan Bani Israel, sehingga Allah mengutuskan husnul khotimah untuk perlindungan Nabi, supaya Nabi ini terlindungi dari peperangan.
peperangan. Tiba-tiba saya tanya juga lagi, wahai amal, seharusnya husnul khatimah ini perginya ke Nabi. Kenapa ke saya? Kamu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan kamu adalah orang-orang yang terpilih di antara semua. Kamu adalah orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah. Subhanallah. Tiba-tiba Pak, saya ini berbalik arah. Kemanakah saya berbalik arah? Saya balik arah menuju ke arah pulang. Apa yang terjadi di perjalanan saya? Saya melihat orang menangis, dan saya melihat nauzubillah min zalik. Saya melihat orang di sana penuh dengan penderitaan. Saya melihat orang di sana bukan 7 yang saya lihat, dan bukan 10 dalam Al-Quran. Bahkan di situ 1000 juta manusia yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan keinsafan, yang penuh dengan penyiksaan masing-masing. Apakah siksaan itu? Saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab, karena saya udah tidak bisa menyebut orang-orang yang berdosa di sana. Saya menangis, Bu, Pak. Saya menyesal pada diri saya sendiri, dan saya menyesal pada orang-orang Islam, pada umat-umat Nabi Muhammad yang penuh dengan disiksa. Apakah doanya di sana, Pak? Saya contohkan, sepanjang-panjang Indonesia ini, mulai Sabang sampai Merauke, saya lihat orang di sana disiksa dari Sabang sampailah Merauke. Apa yang terjadi? Orang disiksa itu penuh dengan doa. Doanya apa? Ya Allah, ya Tuanku, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi. Ya Allah, ya Tuanku, semuanya tangannya begini-gini, tangannya begini-gini, seolah-olah minta tolong. Ya Allah, cepatlah kiamat, ya Allah, aku sudah tidak tahan di sini lagi, ya Allah. Dia berdoa itu bukan sendiri. 1 juta jiwa di sana itu, di alam barzah saya lihat, semua itu orang berdoa cepat kiamat. Apalagi doanya, ya Allah, ya Tuanku, aku nyesal mati, ya Allah, aku nyesal mati, ya Allah, kembalikan balik aku ke dunia, ya Allah, aku mau beramal sebentar aja. Tapi alangkah sayang, segala pintu sudah Allah kunci rapat-rapat. Jadi sampai kapankah ia menjalani siksaan? Menjelang yaumul akhir, hari pembalasan, hari pembangkitan. Nauzubillahi min zalik. Di sana, Bu, Pak, di sana istri tak kenal dengan suami, suami tak kenal dengan istri, anak-anak tak kenal dengan mak bapak. Mak mertua tak kenal dengan anak menantu pun tak kenal dengan ibu mertua, bahkan saudara mara pun tak kenal lagi. Jadi siapakah yang kenal? Semuanya tak ada kenal. Waktu kita hidup di dunia ada tali persaudaraan. Kalau di sana sibuk masing-masing. Apakah yang sibuk masing-masing? Menjalani dosa-dosa sewaktu dia hidup di atas dunia. Jadi di alam barzah itu dia penuh dengan penyiksaan masing-masing. Karena apa? Dosa-dosanya masing-masing. Jadi setelah itu saya berjalan lagi. Saya contohkan perjalanan saya ini terlalu panjang. Saya contohkan perjalanan saya ini seluas Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara